warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-21 ini, Ibu ingin menjelaskan materi mengenai regresi logistik. Regresi logistik merupakan suatu pendekatan untuk membuat model prediksi yang menggunakan skala nominal dengan dua kategori, yaitu biasanya 0 dan 1 pada variabel dependennya. Syarat regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality. Yang ketiga, asumsi homoskedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk skala interval atau rasio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori, tadi 0 dan 1. Yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki varian yang sama antar kelompok variabel. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang kedelapan, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. 9. Regresi logistik dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odd dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Jenis regresi logistik ada dua. Yang pertama, regresi logistik biner. Yang kedua, regresi logistik multinomial. Regresi logistik biner digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel Y atau terikat. Regresi logistik multinomial digunakan ketika pada variabel terikat atau Y terdapat lebih dari dua kategorisasi. Persamaan regresi logistik yaitu dengan menggunakan logaritma natural di variabel dependennya. Jadi rumusnya ln dikali dengan P topi dibagi 1 min P topi sama dengan beta 0 plus beta 1x. Beta 0 ini adalah konstantanya. Nah, untuk P topi sama dengan eksponen dikali beta 0 plus beta 1x dibagi dengan 1 plus eksponen kali beta 0 plus beta 1x. Sama dengan eksponen beta 0 plus beta 1x dibagi dengan 1 plus eksponen beta 0 plus beta 1x. Keterangan dari rumus, ln adalah logaritma natural. Beta 0 plus beta 1x adalah persamaan yang biasa dikenal dalam OLS, yaitu alfa dan beta. P merupakan probabilitas logistik. Eksponen atau ditulis dengan E adalah fungsi eksponen. Perlu diingat bahwa eksponen merupakan kebalikan dari logaritma natural. Sedangkan logaritma natural adalah bentuk logaritma namun dengan nilai konstanta 2,718 atau bisa dibulatkan menjadi 2,72. Perbedaan regresi OLS dengan regresi logistik. Yang pertama, menggunakan skala nominal dengan dua kategori, 0 dan 1. Yang kedua, regresi logistik tidak ada nilai R² untuk mengukur besarnya pengaruh simultan beberapa variabel bebas, akan tetapi menggunakan pseudo R² atau nilai R² semu. Yang ketiga, tidak menggunakan uji F ANOVA untuk mengukur tingkat signifikansi, tetapi menggunakan nilai chi-square. Yang keempat, membentuk persamaan regresi yang berbeda,
yaitu variabel Y menggunakan logaritma natural dan probabilitas logistik. Berikut adalah contoh analisis regresi logistik, di mana di sini terdapat data yang sudah berkategori 0 dan 1. Nah, untuk persamaannya ya variabel Y-nya yaitu pemahaman keuangan dengan kategori apabila skor kuesioner lebih besar dari 50 berarti kategori 1. Apabila nilai kuesioner kurang dari 50 berarti kategorinya 0. X1 jenis kelamin. Apabila laki-laki kategorinya 1, apabila perempuan kategorinya 0. X2 fakultas. Apabila ekonomi kategorinya 1, apabila non-ekonomi kategorinya 0. X3 IPK. Apabila lebih besar dari 3, berarti kategorinya 1. Apabila kurang dari 3, kategorinya 0. Persamaan regresi logistiknya adalah sebagai berikut, yaitu log P dibagi 1 min P sama dengan beta 0 plus beta 1 JK jenis kelamin plus beta 2 fakultas plus beta 3 IPK plus E. Langkah menggunakan SPSS. Yang pertama, masukkan data nominal dari variabel bebas ke dalam SPSS, lalu klik values JK dan isikan value dan label sesuai dengan kategori variabelnya. Jadi di sini kita masukkan kategori 1 laki-laki, kategori 2 perempuan. Kategori 0 perempuan. Lalu klik values, ini yang fakultas ya, fakultas isikan sesuai dengan label kategorinya juga, yaitu yang 0 itu non-ekonomi dan kategori 1 itu ekonomi. Kemudian ini untuk IPK kategorinya, yaitu yang lebih dari 3 kategorinya 1, yang kurang dari 3 berarti kategorinya 0. Kemudian ini kategori label ya, sesuai dengan variabelnya mengenai pemahaman keuangan. Kalau nilai kuesionernya 50 berarti dia kategorinya 1, kemudian yang kurang dari 50 berarti kategorinya 0. Nah, ini tampilannya setelah dibuat kategorinya ya. Kemudian untuk analisisnya, kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Binary Logistik. Kita pilih Binary Logistik. Yang ketiga, kita masukkan ke dalam kolom dependent ini kategori ya, yang Y-nya. Kemudian untuk variabel X-nya masuk ke dalam kolom covariates. Selanjutnya pilih klik save di checklist probabilitas, group membership, kemudian unstandaris di residualnya dan standaris juga. Selanjutnya tekan tombol option, lalu checklist, classification plots, Hosmer-Lemshow goodness of fit, case-wise, ya, kemudian correlation estimates, iteration history, dan CL-nya, ya. CL-nya ini untuk yang chi-square-nya. Selanjutnya outputnya yang kita lihat di bagian omnibus test of model coefficient. Nilai signifikansi model sebesar 0,011 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka kita menolak H0.
pada tingkat signifikansi 5% sehingga disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemahaman literasi keuangan, atau minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh. Selanjutnya, lihat juga di output model summary-nya. Sini kita lihat berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa model dengan memasukkan 3 variabel independen ternyata telah terjadi perubahan dalam penaksiran parameter ya sebesar 54,235. Jika dilihat nilai R² sebesar 0,199 atau 19,9%, kemudian dan 0,273 atau 27,3%. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dengan 3 variabel bebas, yaitu fakultas, jenis kelamin, dan IPK, maka proporsi pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi, yang dapat dijelaskan sebesar 27,3%. Tetapi perlu diingat bahwa interpretasi ini hanya nilai pendekatan saja, seperti dalam koefisien determinasi regresi linier biasa. Selanjutnya, output Hosmer and Lemshow test ya. Di sini untuk menguji hipotesisnya, H0 model telah cukup menjelaskan data. H1 model tidak cukup menjelaskan data. Kriteria jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, di sini nilainya adalah 0,645, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Dan hasil uji chi-square hitung didapatkan nilai 4,231. Karena nilai chi-square hitung 4,231 lebih kecil dari nilai chi-square tabel, ya kalian bisa lihat di chi-square tabel ya, nanti disesuaikan dengan jumlah data. Ya, kemudian chi-square tabelnya itu adalah 66,386. Maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya bahwa model telah cukup menjelaskan data atau goodness of fit. Output selanjutnya yaitu variable in the equation, yaitu nilai signifikansi variabel fakultas sebesar 0,03. Ya, di sini ada fakultas 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara fakultas terhadap pemahaman literasi keuangan dengan nilai koefisien pengaruh sebesar minus 2,082. Pada variabel bebas lainnya, nilai signifikansi variabel jenis kelamin, IPK, jenis kelamin dan IPK kurang dari 0,05, maka terima H0 yang membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin dan IPK terhadap pemahaman literasi keuangan. Selanjutnya, interpretasi odds ratio-nya. Perhatikan tabel 1815, ya lihat ada di modul. Nilai odds ratio ini juga disediakan oleh variabel in the equation ya. Jadi bisa dilihat di variabel in the equation juga. Pada kolom eksponen B, ya di sini ada kolom eksponen B. Berdasarkan hasil output pada tabel di atas dapat menginterpretasikan odds ratio sebagai berikut. 1. Jika mahasiswa fakultas bertambah 1, maka kecenderungan pemahaman literasi keuangan menjadi 0,1
0,125 kali lipat ya. Nah, ini di sini fakultasnya ya. Kalau bertambah 1, berarti literasi keuangannya meningkat sebesar 0,125. Jika jenis kelamin bertambah 1, maka kecenderungan pemahaman literasi keuangan menjadi 0,922 kali lipat. Nah, ini ya, di bagian eksponennya. Jenis kelamin ya, kalau jenis kelamin bertambah 1, berarti nilai literasi keuangannya meningkat sebesar 0,922. Kemudian jika IPK bertambah 1, maka kecenderungan pemahaman literasi keuangan menjadi 0,573 kali lipat. Ya, di sini dilihat di IPK ya, eksponennya. Jika IPK-nya naik 1, berarti nilai literasi keuangannya naik 0,573 kali lipat. Demikian materi untuk pertemuan 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.